Makan belalang. Kelihatannya horor banget ya. Tapi ini, jangan kaget pemirsa, saya tidak memakan belalang mentah. Ini belalang yang sudah digoreng, bahkan dibumbui ada manis-manisnya seperti itu ya. Karena ini, tahukah Anda, ini ternyata makanan masa depan. Yes, serangga, jangkrik, belalang, atau ada ulat juga. Langsung makan. Ini lebih renyah, seperti makan kerupuk udang. Ini adalah makanan masa depan yang bernilai gizi tinggi, terutama mengandung nutrisi atau protein yang bahkan lebih tinggi ketimbang hewan-hewan yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus ulat? Itu dia ya hebatnya manusia yang terus berproses otaknya dengan kecerdasan kita untuk memikirkan eksistensi kita di masa depan. Yang mungkin saja kehilangan sumber-sumber protein yang biasa kita konsumsi, seperti sapi, kemudian ayam misalnya. Atau kalaupun tidak punah, harganya bisa saja tidak terkendali, terlalu tinggi, terlalu sulit untuk dijangkau. Sementara untuk ini ulat tepung ini yang biasa kita jumpai dengan mudah di pasar-pasar burung untuk pakan ternak atau burung. Ini ternyata mengandung protein yang tinggi sekali, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebagai contoh ya, saya ambil satu ekor ulat tepung ini, ternyata 47%-nya itu protein sendiri. Jadi bayangkan, sangat tinggi protein. Sementara kalau daging sapi, 100 gram daging sapi itu hanya mengandung 18% protein. Dan ayam yang sering kita makan sehari-hari itu lebih rendah lagi, hanya 12% protein. Ulat tepung ini juga sudah memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO. Kenapa? Karena ulat tepung ini memiliki nilai ekonomis yang sangat bagus. Dari segi peternakannya saja, saya ambil contoh, ini adalah ukuran 1 meter persegi yang bisa menampung 60 kg ulat tepung. Kalau kita komparasikan ke ayam misalnya, ayam itu kalau ukuran 1 meter persegi ya hanya bisa menampung 4 ekor ayam. 4 ekor ayam itu kalau rata-rata 2 kg per ekor hanya 8 kg. Kalau sapi, hanya kepalanya saja yang bisa masuk ukuran 1 meter persegi. Dan yang lebih menarik adalah ulat tepung ini sangat cocok sekali diterapkan untuk menjadi urban farming. Anda pemirsa yang di rumah ingin mencoba beternak ulat tepung bisa, karena tidak mengeluarkan bau. Berbeda dengan peternakan ayam dan juga sapi. Kenapa tadi saya bilang bisa dibudidayakan di rumah menjadi urban farming? Selain tidak mengeluarkan bau, kalau Anda ingin langsung mengonsumsinya, bisa mendapatkan nutrisi yang tinggi dari ulat tepung ini. Anda cukup mengolahnya dengan mengeringkan saja dengan oven di suhu 200 derajat Celcius. Kemudian tinggal ditunggu selama 7 menit, maka akan menjadi cacing ulat yang sangat gurih tanpa ditambah bumbu apapun, sudah bisa kita nikmati. Seperti di pembuka tadi program, saya memakan ulat tepung dengan enak sekali. Nah, saya ada di satu tempat, di King Worm. Ini adalah binaan dari Kemenristek yang semua produk yang ada di belakang saya ini adalah ulat tepung yang sudah dikeringkan dan diekspor ke luar negeri. Ke Malaysia, kemudian ke Singapura, ke Belanda juga untuk dikonsumsi orang-orang Belanda, orang-orang Malaysia, negara-negara tetangga kita sudah mengonsumsi ini di meja makan mereka. Kalau di kita belum terlalu familiar dan masih menjadi konsumsi binatang peliharaan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini hasil uji laboratorium. Omega 3-nya 37,48%. Omega 6-nya 35,52%. Ini adalah nutrisi-nutrisi esensial yang tidak bisa kita produksi sendiri dan biasanya kita dapatkan lewat suplemen, tablet, pil yang kita beli dengan harga ratusan ribu rupiah. Bahkan ada yang mencapai 1 jutaan rupiah per botol.
Sementara kalau king worm atau ulat tepung ini dengan nutrisi yang sama, ingredients yang sama, hanya sekitar Rp30.000. Mas Gus, apa kabar? Kabar baik. Ini dia nih, chefnya ulat tepung. Mau dibikin menjadi apa nih, Mas? Abon ulat. Abon ulat. Oke, kita coba bikin. Komposisinya apa saja, harus dicampur apa saja? Yang pertama bahan bakunya adalah ulat tepung kering. Ya, ini saya makan. Bentuk awalnya, lalu kemudian kita haluskan. Jadi seperti ini, kita haluskan. Oke, ini udah dihaluskan. Sudah dihaluskan. Kemudian kita tuangkan untuk pencampuran. Jadi bahan bakunya itu ada ulat tepung halus, kemudian ada bawang putih, kemudian ada gula, ada daun jeruk. Ini daun jeruk ya? Daun jeruk. Kemudian ada cabai. Ini cabai. Ya. Coba Mas, kita campur-campur. Ini sesederhana ini. Sesederhana ini. Membuat abon dari ulat tepung seperti itu ya. Jadi makanan yang kita sedang olah ini adalah kalau bahasa Indonesia abon, kalau di ala-ala Jepang adalah furikake. Furikake. Iya, jadi kita membuat mifu atau mealworm furikake. Yang ini juga sudah dipasarkan ya, Mas? Sudah dipasarkan. Ini ya? Iya. Bentuknya nanti akan dimasukkan ke tempat-tempat seperti itu ya. Saya akan coba ya, sedikit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pedes, Mas. Pedes. Ini level 1, baru level 1. Oke, jadi ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Ini baru level 1. Jadi rasanya pedas. Gurih ya, manis. Kalau saya sebenarnya lebih suka yang goreng originalnya ya? gitu. Iya. Kita juga lebih berasa nutrisinya seolah-olah benar-benar masuk semuanya begitu ya. Oke, tapi kalau Anda yang suka pedas, boleh dicoba abon ulat tepung. Contoh lain pangan masa depan berupa daging yang dikembangkan di laboratorium. Sebuah perusahaan bernama New Harvest memproduksi daging buatan. Caranya dengan memperbanyak daging dari sebuah komponen sel bernama myosatellite. Kelebihan daging ini hemat lahan dan mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan. Kekurangannya, daging buatan sejenis ini bisa memicu perubahan metabolisme tubuh. Selain daging, ganggang atau alga juga jadi contoh lainnya. Perusahaan bernama Iwi di Amerika Serikat memproduksi ganggang di padang pasir New Mexico. Hasil panennya bisa diolah menjadi berbagai produk, dari suplemen hingga kue. And this is a sample of the algae. It is like green water. And we produce many essential nutrients, and we also produce a lot of protein. And then that is just a basic ingredient that can go in any food that we currently use. Ganggang juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti plastik. Jadi, nanti botol air minum Anda juga bisa dimakan. Saya berharap menu yang ada di depan saya ini terbuat dari ganggang atau alga, tapi bukan. Ini hanya sayuran seperti biasa, tapi saya akan makan dengan ulat tepung garing, bukan goreng ya, garing karena di oven tadi. Tapi ntar dulu, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk memberitahukan bahwa di Indonesia juga sudah ada perusahaan yang bergerak dalam budidaya alga atau ganggang yang kemudian diolah, diproduksi menjadi bahan pangan. Saya akan tanyakan ke teman saya, Mas Rangga dari Algae Park di Klaten, Jawa Tengah. Mas Rangga, apa kabar? Ya, halo Mas. Ya. Bagaimana budidaya alganya? Saya ingin lihat dong seperti apa sih. Kalau di bayangan saya seperti kolam, warnanya hijau, namanya juga alga atau ganggang. Coba tunjukkan ke saya. Oke, kita akan coba tunjukkan sedikit tentang produksi mikroalga spirulina di lokasi kami di Algae Park, tepatnya di Klaten ya, di Desa Sidowaya, Polanarjo, Kabupaten Klaten. Nah, ini adalah lokasi produksi kita, di mana kolamnya berbentuk rectangular atau kotak dengan desain kincir di tengahnya, gitu ya. Dan yang bertujuan adalah untuk membantu proses aerasi untuk proses budidaya mikroalga sendiri. Yang menarik dari lokasi produksi mikroalga di Klaten ini adalah kita menggunakan sumber medium air tawar.
gitu. Jadi bukan air laut, tapi air tawar yang kita gunakan. Nah, sistem produksi mikroalga yang kita lakukan di Klaten ini itu sudah menggunakan sistem automatic system. Jadi sudah disesuaikan dengan kondisi medium, lingkungan, sehingga bisa menghasilkan mikroalgae spirulina yang memiliki produktivitas cukup tinggi gitu. Kemudian Mas Rangga, saya dengar-dengar ada noodle ya atau mie ya dari alga ya? Di Algepak kita memproduksi beberapa produk turunan gitu ya. Seperti contoh ada suplemen, kemudian juga ada makanan alternatif seperti mie gitu ya. Dan kemudian juga makanan-makanan lainnya seperti biskuit, keripik gitu ya. Dan kami juga memproduksi skincare atau bahan kosmetik gitu untuk kebutuhan industri gitu. Oke. Saya jadi pengen nyoba ya. Saya pengen pulang kampung ke Klaten karena kita satu kampung sebenarnya, Mas Rangga. Tetapi kalau saya melihat secara visual sepertinya gampang ya untuk budidaya alga, ya nggak? Bisa nggak? Nanti kalau pulang kampung main atau bikin model budidaya seperti ini bisa. Tapi memang perlu diperhatikan bahwa kelihatannya agak sederhana ya. Karena ini kolam biasa, terus kemudian kita putarkan kincir biasa. Tapi satu yang perlu dicatat di sini bahwa mikroalga ini cukup sensitif dengan yang namanya proses mekanisasi dan juga proses pemanasan, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan nutrisi yang ada di spirulina itu sendiri. Oleh karena itu makanya di kami teknologi pengeringannya sendiri kita desain sendiri gitu ya, dengan metode pengeringan yang lebih efektif, lebih efisien dan mampu menunjang kebutuhan kami untuk skala industri. Tapi Mas Rangga, kalau persepsi saya mungkin orang kebanyakan juga yang mewakili ya. Kalau ganggang itu kan makanan lumut di kolam, jadi makanan lele ya nggak sih biasanya? Beda antara ganggang yang biasa dimakan oleh lele atau makanan pakan ikan gitu ya. Kalau itu bisa dikatakan masuknya ke dalam kategori makroalgae. Kalau yang kita kembangkan ini adalah spirulina yang notabene sifatnya adalah sebagai mikroalgae. Jadi ukurannya mikroskopik bahkan lebih kecil gitu. Nah, inilah makanya diperlukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti tentang apa sih sebenarnya mikroalgae itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya Mas Rangga yang terakhir, nilainya bagaimana? Marketnya bagaimana? Kita tahu nutrisinya tinggi, kandungan omeganya ada, di situ proteinnya juga bagus. Tetapi marketnya sudah ada? Bicara soal potensi market, ke depan kita melihat bahwa potensi industri mikroalga ini akan menjadi sangat besar. Kenapa? Karena kesadaran orang akan makanan kesehatan akan menjadi semakin disukai atau semakin dicari oleh banyak orang. Nah, ini menjadi salah satu sumber makanan alternatif ke depannya. Itulah kenapa di Algepak kami memproduksi beberapa varian makanan yang atau produk yang kita distribusikan ke seluruh market kami di Indonesia. Baik, oke Mas Rangga, terima kasih, sukses ya untuk Algepak ya. Bye. Saya sebenarnya tidak ingin langsung mengajak Anda, pemirsa di rumah, untuk beralih langsung ke makanan-makanan masa depan yang terlihat mungkin untuk sebagian orang ini menjijikan, menyeramkan begitu ya, ekstrim. Tidak. Tetapi saya hanya ingin untuk membuka pintu masuk kita semua nih, untuk menyamakan persepsi, membuka visi kita, mengedukasi Anda, pemirsa, dan saya juga, kita semua, bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi saat ini belum tentu masih akan eksis di masa depan, dikonsumsi anak cucu kita. Tetapi pilihan-pilihan makanan masa depan yang sudah masuk standar Badan Pangan Dunia ini sangat layak diperhitungkan. Mengingat ada persyaratan-persyaratan yang tadi sudah dipenuhi, dari nilai keekonomiannya, kemudian manfaatnya, nilai gizi nutrisinya yang bahkan jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibandingkan produk hewani yang kita konsumsi saat ini. Yang paling penting adalah bagaimana inovasi itu bisa terus berjalan sesuai mandat dari FAO tadi, dan edukasi lagi-lagi untuk menyamakan persepsi kita supaya kita bisa tetap eksis di masa depan. Saya lanjut ya, makan ulat garing ini. Tuh, lihat deh, dengar ya bunyinya garing nih. Supaya lebih bergizi lagi, saya tambah dong harus ada sayurannya. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes ke depan. Bye-bye. Metro TV